Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rafiq dengan NPM 2101010005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai zakat. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Asal kata zakat yaitu dari kata zakah yang artinya tumbuh, suci, dan berkah. Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin atau yang berhak menerimanya. Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan. Jadi zakat itu sangat bermanfaat bagi kita, bagi setiap orang, terutama seorang muslim, karena zakat juga merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, bahkan termasuk ke dalam rukun Islam. Zakat sendiri itu kan bisa mensucikan harta, ibaratkan harta kita itu seperti ikan. Biasanya guru-guru kita mengibaratkan zakat harta itu seperti ikan. Jadi ketika kita ingin menggoreng ikan supaya rasanya tetap enak, maka bagian kotoran-kotoran ikan itu harus dibuang. Nah, seperti itu pula zakat. Ketika kita ingin harta kita suci, berkah, ya kita pun harus mengeluarkan sebagian dari harta kita sebagai zakat. Sebagaimana ikan tadi ya. Jadi jika masak ikan, kotorannya harus dibuang supaya rasa dari ikan itu tetap sedap, tetap lezat, tidak terpengaruh oleh rasa kotoran ikan. Kemudian yang kedua, dalil tentang zakat. Dalil tentang zakat yang pertama yaitu dari Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Kemudian dalil yang kedua ada di Quran surat Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalla 'alaihim, yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Kemudian berikutnya yaitu dari Quran surat Al-An'am ayat ke-141. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atu haqqahu yauma hasadih, yang artinya, dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Kemudian yang berikutnya yaitu syarat wajib zakat. Yang pertama, orang yang berzakat itu harus merdeka, harus Islam, harus baligh, berakal. Kemudian kondisi hartanya adalah harta yang termasuk wajib dizakatkan, seperti misalnya harta ternak, kemudian emas, perak, dan lain-lain. Kemudian kondisi harta sampai 1 nisab atau diperkirakan senilai 1 nisab. Kemudian yang keenam, kepemilikan yang sempurna terhadap harta. Yang ketujuh, berlalu 1 tahun atau genap 1 tahun komariah kepemilikan 1 nisab harta tersebut ya. Kemudian yang kedelapan yaitu lebih dari kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan kita sudah terpenuhi, kebutuhan pokok. Nah, di situ bisa untuk berzakat. Kemudian yang terakhir yaitu tidak ada utang. Yang selanjutnya yaitu mustahik. Apa sih mustahik itu? Ya, mustahik di dalam
zakat terdapat dua istilah pentingnya. Yang pertama yaitu muzaki, yang kedua yaitu mustahik. Muzaki itu orang yang eh, berzakat, yang mengeluarkan zakat. Sedangkan mustahik itu penerima zakat. Nah, mustahik ini terbagi dalam 8 golongan atau biasa disebut dengan asnaf, asnaf samaniyah kalau tidak salah. Iya. Golongan penerima zakat ini dijelaskan langsung dalam firman Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menggolongkan siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam firman-Nya di Quran surat At-Taubah, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim." Jadi penerima zakat itu berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60 ini, yang pertama yaitu lil fuqara, untuk orang fakir, untuk orang-orang fakir. Jadi orang-orang fakir itu salah satu yang berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua yaitu wal masakin, masakin yaitu orang-orang miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, yaitu orang yang mengurusi zakat itu. Mengurusi zakat berarti amil zakat itu sendiri, itu berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat yaitu wal mu'allafati qulubuhum. Siapa sih yang dimaksud mu'allafah qulubuhum itu? Yaitu orang-orang yang dilunakkan hatinya berdasarkan terjemahan ini. Jadi mu'allafati qulubuhum itu orang yang baru masuk Islam, bisa jadi baru masuk Islam, kemudian dibuat lebih nyaman dengan Islam, diperkenalkan bahwa Islam itu gini, Islam itu baik, bisa saling berbagi, jadi dilunakkan hatinya dengan zakat ini, mu'alaf. Kemudian selanjutnya itu zakat itu untuk wafir rikob, rikob itu maksudnya untuk memerdekakan hamba sahaya, budak. Jadi hamba sahaya itu berhak untuk menerima zakat, untuk dimerdekakannya zakatnya, zakatnya untuk memerdekakan hamba sahaya itu. Kemudian selanjutnya yaitu wal gharimina. Nah, gharim ini yang dimaksud gharim itu orang yang memiliki hutang. Jadi zakat itu bisa diberikan kepada orang yang memiliki hutang dengan tujuan untuk membantu membebaskan orang tersebut dari hutang menurut Quran surat At-Taubah ayat 60 ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu wa fi sabilillah, atau yang artinya untuk jalan Allah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Bisa saja contohnya ya, guru mengaji yang sering kita temui sekarang ini. Kemudian wabni stabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, jadi wabni stabil ini orang yang sedang dalam perjalanan dan dia ingin pulang, tapi kok tiba-tiba bekalnya untuk pulang itu habis di jalan. Nah, itu bisa zakat diberikan kepada ibnu sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan ini untuk membantu dia pulang ke rumahnya. Atau bisa juga ya, salah satu tujuannya ke sana diberikan zakat itu untuk memberikan kemudahan orang yang dalam perjalanan untuk pulang. Salah satu tujuannya ke sana. Kemudian fardhatan minallah. Nah, zakat ini ditegaskan bahwa fardhatan minallah, sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam dari Allah, yang diwajibkan kepada kita untuk melaksanakannya bagi yang sudah mampu, yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat tadi. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi begitu penting zakat bagi kita ya, sangat ditekankan dan bahkan menjadi rukun Islam. Jika kita sudah mampu, sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka kita harus melaksanakan zakat, karena jika kita tidak melaksanakannya akan berdosa, karena kita sudah mampu melaksanakan tapi kita tidak berniat untuk melaksanakannya. Toh juga zakat itu tujuannya untuk kita, untuk
kesucian harta kita, untuk membersihkan harta kita, untuk memberikan keberkahan kepada harta kita. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mungkin bisa disampaikan pada saya agar menjadi bahan pelajaran bagi saya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.